Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan uji coba merubah aki yang 24 menjadi paralel di 12 volt agar inverter Kenikanya kita istirahatkan, dan kita akan tes inverter Xian KZ yang ini adalah inputan dari panel. Sementara akinya kita main satu aki 13,5 volt. Nah, selisih dari 20 ke 13 inilah nanti itu akan ditentukan apakah kita pakai controller MPPT atau tidak. Kalau kita pakai controller yang biasa, berarti arus yang masuk akan tetap sebesar 1 ampere. Masuk ke sini juga 1 ampere dikalikan dengan tegangan aki cuma 13, berarti ya 13 watt. Itulah yang akan tersimpan di aki. Tapi kalau pakai MPPT, nah ini ada bedanya nih. Dia bisa merubah kelebihan tegangan dari 1 ampere menjadi 1,48 ampere, sehingga totalnya nih masih tetap di level 20 watt. Dari sisi input 20 watt, dari sisi output yang tersimpan aki ini 20 watt juga. Katanya begitu. Katanya ya, ini bukan penjelasan saya cuma menjelaskan, mencoba untuk memahami apa yang dia jelaskan. Kita akan uji coba merubah aki yang 24 menjadi paralel di 12 volt agar inverter Kenikanya kita istirahatkan, dan kita akan tes inverter Xian KZ yang kemarin baru kita servis, apakah bisa bertugas hasil servisannya gitu ya, bikin bisa bertugas berat seperti si Kenika ini, karena yang rusak cuma ganti sikring saja sebetulnya. Nah, untuk merubah posisi aki jadi 12, untuk sementara saya akan pakai kabel kecil dulu untuk jumpernya karena belum punya yang besar. Pakai kabel AWG 8 bawaan dari inverter. Sementara untuk dari kabel aki masih pakai kabel jumper yang besar, yang kabel jumper mobil, aki mobil yang hitam itu. Jadi nanti kita cabut, mumpung ini kosong nih, kondisi si baterainya tadi alarm low voltage-nya udah nyala, jadi kita akan cabut semua dan kita off-kan arus dari panel. Nah, kita matikan. Oke. Kondisi ini ada 2 strip, tapi kalau kita nyalakan nih, kita lihat ya. Nah, ini kita kuras dulu akinya 11, udah di bawah 12, jadi udah kosong banget sebenarnya. Udah di 11,5, jadi memang udah mulai kosong. Oke, udah cocok. Kita low voltage kan, low voltage kita cut dulu. Ini udah langsung ngedrop. Kita stop. Kita akan cabut, kemudian kita rubah posisi. Minus ketemu minus, plus ketemu plus dengan kabel jumper yang kita coba pakai yang 8 AWG dulu. Ini kekecilan nih sebenarnya ya, tapi kalau untuk uji coba ya mudah-mudahan sih tidak masalah. Nggak pede kalau pakai ukuran kabel jumpernya kecil begini.
Nah, posisi udah kita samakan antar kutubnya, minus positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, ini kurang gede ya untuk menggabungkan ini. Nah, gimana ini biar nyambung? Ternyata nggak cukup jumpernya. Oke, kita cek dulu kondisi dari masing-masing aki. Ini masih 12.2, 12.2, jadi masih seimbang. Cuma 12 volt udah kosong banget ya, udah terkuras. Waduh, kelihatannya gagal. Pakai kabel jumper mobil, aki mobil untuk connect kabel aki ke inverter. Ternyata lubangnya ini agak kebesaran ya. Jadi goyang-goyang. Ternyata ukuran baut si inverter Kian Kenzi dengan Kenika itu beda. Jadi kalau Kenika nih lubangnya pakai yang besar, jadi pas untuk ring. Ini ring berapa ya? Ya ring yang besar inilah. Harus ganti skenario lagi nih. Nah, ini bedanya inverter Kenika dengan si Kian Kenzi ya. Jadi dia ukurannya ini lebih kecil nih. Ini. Jadi untuk colokan kabel dari inverter ke aki, kayaknya mau nggak mau saya akan pakai capit buaya dulu untuk uji cobanya, apakah memang lancar atau enggak. Kemudian untuk jumper mungkin akan pakai kabel ini saja untuk salah satu sisinya, akan batal pakai kabel yang ABG 8. Bongkar lagi.